Azab kali ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Wati. Ia sering mengadu domba tetangganya. Dampak dari fitnah dan adu domba itu banyak orang tersakiti, sehingga jenazah Wati membengkak dan saat akan dimakamkan dihujani batu dan lumpur, sehingga susah dimakamkan. Saat itu suasana mencekam di saat meninggalnya si Wati. Imam masjid pun mengumumkan meninggalnya si Wati. Si jenazah terkena azab perutnya semakin membesar dan membengkak. Sontak para jamaah pun syok melihatnya. Sang ibu pun menangis tak terbendung atas kejadian tersebut. Para warga yang di luar rumahnya berbondong-bondong melempari batu ke si jenazah Wati tersebut. Salah satu warga berkata, gara-gara almarhum si Wati dia jadi cerai sama istri. Dan gara-gara si Wati juga dia berebut warisan dengan adik iparnya. Begitu juga dengan tetangga yang lain atas masalah yang mereka hadapi akibat adu domba si Wati yang ia lakukan semasa hidupnya. Dan Pak Ustadz bergegas untuk melerai para warga yang menghakimi si jenazah Wati. Saat para jemaah ingin memandikan si jenazah, tiba-tiba air berubah menjadi hitam berlumpur dan berbau busuk. Sontak para jemaah itu pun kaget melihatnya. Si Pak Ustadz berseru untuk mendoakan si jenazah agar diperlancar pensucian untuk si jenazah tersebut. Tidak berselang lama airnya pun menjadi jernih dan bersih kembali. Subhanallah. Karena si jenazah itu semakin membesar, untuk menutupi si jenazah perlu kain kafan yang berlapis-lapis. Si anak yang bernama Vivi dengan menangis terseduh mendoakan si Ibu Wati semoga diampuni dosa-dosanya. Para jemaah pun bingung dengan kondisi jenazah yang begitu besar karena tidak muat untuk dimasukkan di keranda, dan itu adalah keranda satu-satunya yang dimiliki kampung tersebut. Astagfirullah. Dan salah satu warga mengusulkan untuk menggunakan gerobak sebagai gantinya. Warga pun segera mengambil gerobak tersebut. Para jemaah segera mengangkatnya, namun mereka kaget karena si jenazah yang begitu berat, susah untuk diangkat. Dan hasil yang lain ikut membantunya, namun hal itu tidak mengurangi rasa berat. Alhasil si jenazah itu malah terlepas dan jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian badai petir pun terjadi dan disusul gempa. Sontak para jemaah itu pun beramburan keluar rumah. Astagfirullah. Kejadian itu mengakibatkan si jenazah ditinggalkan para jemaah, dan si jenazah tertimpa reruntuhan atap rumah. Hanya si anaklah yang berani memasuki rumah untuk melihat kondisi si jenazah ibundanya. Astagfirullah. Jadikanlah ini sebagai pelajaran untuk tidak berburuk sangka, apalagi mengadu domba orang lain, dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingatlah penyesalan selalu datang di akhir kemudian.